Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran kelas via daring. Terima kasih untuk waktu. Jadi, pada pagi hari ini saya mau memberitahukan tentang tari Mainang Pulau Kampai. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu tarian ini? Nah, karena nggak ada yang tahu, jadi kita lihat dulu video dari tari Mainang Pulau Kampai ini. Jadi, sebelum saya putar informasi, tari Mainang Pulau Kampai ini salah satu tari yang berasal dari Melayu. Oke, kita lihat ya. Semoga bisa kedengaran musiknya dan gambarnya juga bisa nampak. Perhatikan ya setiap ragam geraknya ya. Perhatikan penarinya ada berapa orang. Perhatikan, perempuan ini nama gerakannya, yang perempuan petik bunga, yang laki-lakinya silat. Oke, jadi itulah tari Mainang Pulau Kampai. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tari Mainang Pulau Kampai. Nampak slide-nya, Nak? Nampak, Miss. Nah, tadi kita udah lihat Belum, tari. Miss. Ah,
Belum apa? Belum apa? Nampak? Nampak, Miss. Nampak kan tadi belum apa? Nah, jadi tadi kita udah lihat tarinya, bagaimana musiknya juga kita sudah dengar, bagaimana mereka melakukan gerakannya, bagaimana rias busananya, bagaimana aksesorisnya. Udah nampak semua kan? Tadi ngelihat semua videonya? Iya, Miss. Lihat. Jadi kita udah gampang nanti nih kalau udah tahu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu nantinya tahu asal-usul dari tari Mainang Pulau Kampai. Lalu menjelaskan ragam gerak, lalu apresiasi tari Mainang Pulau Kampai. Nah, tadi kita udah lihat videonya dari awal sampai akhir. Nah, tari Mainang Pulau Kampai. Jadi, tari Mainang Pulau Kampai ini merupakan salah satu tari tradisional Melayu. Nah, jumlah penari dalam tarian ini paling sedikitnya 2 orang. Jadi tarian ini bentuk penyajiannya itu ditarikan oleh 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tari Mainang Pulau Kampai ini menceritakan pertemuan antara bujang dan dara. Nah, perjalanan kasih mereka hingga akhirnya pasangan itu melangsungkan ke pernikahan. Nah, jadi hampir sama ceritanya dengan tari Serampang 12. Tahu tari Serampang 12? Yes. Tahu? Tahu. Tahu ya, jadi tari Serampang 12 itu juga tarian yang berasal dari Melayu, juga tarian yang berpasangan. Namun, tari Serampang 12 dia memiliki 12 ragam gerak. Paham? Paham, Miss. Paham. Nah, Paham, selanjutnya. Oke, selanjutnya asal-usulnya. Nah, jadi masyarakat Melayu nih biasanya mementaskan tari ini dalam berbagai upacara dan acara-acara yang melibatkan banyak orang. Nah, jadi harus banyak orang. Nah, proses pencarian jodoh dalam bingkai kearifan Melayu tersebut kemudian menjadi inspirasi dalam gerakan-gerakan tari Mainang Pulau Kampai. Nah, jadi setiap gerakannya itu ada maksudnya, Nah, penari. Nah, penarinya bagaimana? Jadi penari dalam tari Mainang Pulau Kampai adalah sepasang anak muda laki-laki dan perempuan. Namanya juga perjalanan percintaannya. Itulah penarinya sepasang laki-laki dan perempuan. Lalu pemilihan penari tersebut menyesuaikan dengan tema yang diusung oleh tarian ini, yakni perjalanan kasih di antara 2 anak muda. Artinya perempuan dan laki-laki. Nggak boleh laki-laki dan laki-laki. Paham? Nah, maksud gerakannya nih. Nah, jadi tari Mainang Pulau Kampai bercerita tentang dara dan lajang yang sedang dalam proses mencari pasangan. Lalu, para penari memperagakan gerakan-gerakan yang memperlihatkan bagaimana pasangan muda-mudi tersebut berkenalan dan melakukan pendekatan satu sama lain dan hubungan mereka sehingga ke jenjang pernikahan. Jadi inilah maksud dari gerakan-gerakan tari Mainang Pulau Kampai. Paham? Sama nih seperti pada tari Serampang 12 yang memiliki 12 ragam gerak. Menceritakan juga tentang perjalanan percintaan mereka, mulai dari perkenalan, lalu meminang, dan akhirnya ke jenjang pernikahan. Itulah. Nah, ragam gerak. Jadi ragam gerak tari Mainang Pulau Kampai mempunyai tempo sedang. Kalau kita tatap muka, kita bisa belajar tari ini secara sama-sama. Lalu tari Mainang Pulau Kampai terdiri dari 4 ragam, di mana setiap ragam terdiri dari 8 kali 8.
Nah, tiap-tiap ragam menjadi 2 bagian, yaitu masing-masing 4 kali 8. Kalau masih ada yang kurang paham, biar kita lihat lagi videonya. Nanti kita lihat lagi videonya. Nah, ini pola ragam geraknya nih. Nah, ini nanti saya jelaskan ketika kita bisa belajar dengan tatap muka. Nah, untuk musik pengiring. Nah, di dalam tari, musik pengiring itu dibagi menjadi 3. Internal, eksternal, dan campuran. Jadi internal itu yang bagaimana? Internal itu iringan musik yang berasal dari dalam tubuh penari. Contohnya apa, Bu? Vokal, tepukan tangan, petikan jari, ini termasuk musik internal. Pernah nggak lihat tari yang hanya menggunakan musik internal? Pernah lihat tari apa, Nak? Tari kecak. Kecak. Yes, terus ada tari apa lagi yang dari Aceh atau Gayo? Tari saman, Miss. Sama nih. Iya, iya benar. Jadi itu hanya menggunakan musik iringan internal. Ya, dia menggunakan musik internal, yaitu berasal dari dalam tubuh penarinya. Lalu musik eksternal itu bagaimana? Ya, ada yang bisa menjelaskan bagaimana dengan musik eksternalnya? Yang berasal dari luar tubuh yaitu alat-alat musik, Miss. Iya benar. Kalau in dalam berarti eksternal itu di luar. Jadi eksternal yang berasal dari luar tubuh untuk alat musik. Lalu apa lagi? Rekaman. Lalu apa lagi? Keyboard. Iya, itu masuk alat musik dan lain sebagainya ya. Lalu apa lagi, Nak? Lalu tadi musik apa? Ya, tadi udah apa? Internal, eksternal. Lalu tadi ada campuran. Nah, campuran itu penggabungan antara internal tambah eksternal. Apa itu internal dan eksternal campurannya? Pernah nggak lihat alat musik lalu penarinya ada yang teriak? Contoh, nari bilang horas, pernah? Pernah, Bu. Pernah. Jadi itulah yang menggunakan musik campuran. Nah, jadi, di sini untuk musik pengiring pada tari Mainang Pulau Kampai, yaitu ada beberapa lagu yang dapat mengiringi tarian, yaitu lagu Mainang Pulau Kampai, Seringgit Dua Kupang, dan Mainang Hang Tua. Jadi tari Mainang Pulau Kampai juga nama lagunya lagu Mainang Pulau Kampung. Nah, oke. Nah, nilai-nilainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari tersebut. Nah, selain menjadi salah satu kekayaan budaya masyarakat Melayu, tari Mainang Pulau Kampai juga mempunyai nilai-nilai yang dapat diambil manfaatnya. Apa aja itu? Ada nilai keindahan, pasti dong. Lalu ada nilai kearifan lokalnya, ada nilai pelestarian budayanya. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nilai keindahan yang muncul dalam tari Mainang Pulau Kampai. Nah, berasal dari kombinasi ragam gerakan, alunan musik, dan kemahiran dalam menarikan tarian ini. Lalu, tarian Mainang Pulau Kampai membutuhkan gerakan yang lincah dan lembut dari penari. Jadi, lincah namun tetap lembut. Nah, iringan musik yang digunakan dari Mainang Pulau Kampai adalah tari lagu-lagu Melayu yang terkenal indah dan merdu. Nah, jadi inilah nilai keindahan yang ada di dalam tari Mainang Pulau Kampai yang barusan kita saksikan tadi. Paham? Selanjutnya tadi ada nilai apa lagi? Ada nilai kearifan lokal.
Nah, jadi tari Mainang Pulau Kampai bercerita tentang proses bujang dan dara untuk menemukan pasangan hidup hingga ke pernikahan. Jadi, melalui tarian ini terlihat bahwa masyarakat Melayu itu mempunyai kearifan tersendiri mengenai masalah mencari pasangan atau calon suami. Nah, jadi mereka ini tetap menjaga adat istiadatnya, nggak boleh bersentuhan. Lihat nggak tadi ada nggak gerakan yang bersentuhan? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Dia tetap menjaga karena belum menikah. Dia ada aturan-aturan budayanya, ada aturan adat istiadatnya. Nah, disinilah dalam tarian inilah menceritakan pencarian suami atau pasangan hidupnya. Paham ya? Lalu tadi ada apa lagi? Ada nilai pelestarian budayanya. Nah, jadi tari Mainang Pulau Kampai merupakan salah satu kekayaan budaya Melayu yang memperkaya khasana budaya Indonesia. Nah, lalu pelestarian tarian ini menjadi penting. Artinya, sebagai salah satu upaya untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan secara umum. Jadi, tarian Melayu itu banyak. Ada namanya Kuala Deli atau Lenggang Patah Sembilan. Lalu ada apa lagi namanya? Ada tarif Mainang Pulau Kampai, Serampang 12, Hitam Manis. Anak kalah banyak tarian Melayu. Nah, kita simpulkan ya. Jadi, tari Mainang Pulau Kampai menjadi salah satu sumber budaya Nusantara. Nah, bisa kalian baca ya, nanti juga kalian bisa cek di psikologinya. Oke, ada pertanyaan untuk tarian ini, Nak? Ada? Ada pertanyaan? Yuk, saya mau tanya lah, kalau gitu saya yang tanya. Jadi, pada video yang tadi, yang kalian saksikan tadi, kesan apa yang bisa kalian ambil ketika kalian melihat video itu? Maksudnya, perasaan bagaimana yang bisa kalian timbulkan ketika kalian melihat video itu? Saya mau tanya sama Dina Ardila. Dina Ardila. Yuk, hidupkan videonya dan jawab apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat video itu. Yuk, Dila masih ada. Siapa tadi saya bilang? Yuk. Nggak ada ya orangnya ya? Saya gantilah. Kok makin berkurang karena mau saya tanya langsung live ya? Hah? Saya tanya lah yang lain lah. Si Nadia Trinanda, yo apa perasaanmu ketika kamu melihat video yang barusan saya putar tadi? Perasaan apa yang bisa kamu ketika kamu melihat video itu? Nah, Nadia kelas berapa, Nak? Bentar. Nadia Trinanda. Kelas berapa? Kelas 10 Mendel, Miss. Mendel ya? 10 Mendel. Yo, apa Nadia? Perasaan apa yang bisa kamu perasaan apa yang muncul ketika kamu melihat video itu, yuk? Kesannya tariannya tuh kayak tetap ada gitu, Miss, tentang hukum agama gitu, Miss. Seperti yang Miss bilang tadi, nggak boleh bersentuhan gitu kan, Miss. Terus kayak menjaga yang namanya norma agama gitu, Miss. Terus yang kedua itu mereka itu juga melestarikan banget soal kearifan lokal itu, Miss. Tentang tradisi, tidak boleh tradisi tentang pendekatan antara bujang dan dara gitu, Miss. Iya, jadi kamu merasakan terlihat ada batasan-batasan orang yang belum menikah itu ya. Bentar ya, Nak. Lalu, siapa lagi yang bisa
Trisha, yuk Trisha, apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat tari yang saya putar tadi? Yuk Trisha. Mana Trisha? Trisha Masya apa namanya? Trisha, nggak ada orangnya? Trisha. Ada loh. Nggak ada orang ya? Nah, Trisha. Yang saya rasakan, Tunggu, Trisha Sama. kelas berapa? kelas 10 Galileo. Trisha 10 Galileo. Apa nak? Yang kamu rasakan ketika kamu melihat video tari Mainang Pulau Kampai? Trisha, Berjarak, berputar-putar gerakannya, dan saling berjauhan. Gitu. Dosa ada kita. apa? Gimana? Iya, kamu tadi menjelaskan ke saya tentang ragam atau tentang gerakan yang ada di dalamnya. Nah, itu kan yang kamu lihat. Lalu saya mau tanya, ketika kamu melihat itu, kamu tadi juga udah ngelihat. Oke, saya gantilah, saya tanya. Ada berapa penari yang kamu lihat tadi? Ada 6, Miss. Iya, ada 6. Jadi semuanya itu berpasangan. Ya, artinya ada 3 pasang. Terus menggunakan alat musik apa? Musik internal, eksternal, atau campuran? Nggak tahu ya. Jadi musik yang digunakan dalam tari Mainang Pulau Kampai itu musik eksternal. Oke? Paham ya? Aduh, paham ya? Oke, nanti di psikologi karena kita minggu lalu kita libur, hari merah, jadi psikologinya masih materi tentang pola lantai yang 2 minggu lalu. Materi yang ini belum saya masukkan, hari ini saya masukkan, tapi untuk materi yang minggu depan ya. Nah, jadi soal-soal yang dalam psikologi dan tugas-tugas yang ada di psikologi, saya harapkan kalian mengerjakannya. Ya. Untuk yang belum kirim video tari tak garu-garunya, yang gerakan dasar aja, silakan kirim. Saya masih menunggu untuk penilaian. Ya, ada pertanyaan, Nak? Dikirim melalui WA bisa, Miss? Bisa, WA boleh, WA saya. Email juga boleh, Google Drive juga boleh. Ya? Miss, Ya. Ada apa, Nak? Oke? Cukup? Nah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan dengan live teaching via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi